soal yang bakalan kita bahas hari ini, tapi bobot soalnya itu lumayan banyak. Jadi biasanya kalau sama ya kurang lebihnya kayak di klinis juga, di soal-soal industri di UKM PPAI itu satu topik itu bisa jadi 1000 pertanyaan kayak gitu. Nah, jadi kita nggak usah banyak bahas soalnya, tapi kita bahas satu soal itu, satu topik itu bisa mekar kemana aja gitu ya. Dan aku harapkan nanti bakal juga ikut terlibat gitu. Karena kenapa? Mungkin saat ini teman-teman udah pada ada yang mulai PKPA gitu ya, ada yang belum PKPA bahkan baru masuk gitu ya di awal bulan kemarin. Ya nggak apa-apa, teman-teman semakin cepat terpapar materi itu semakin baik. Karena nanti kalau misalnya PPA, aku nggak begitu sarankan teman-teman terlalu dar-dar-dor persiapan UKM PPAI-nya gitu. Biar teman-teman nikmati prosesnya, karena kan kita mau jadi apoteker tuh nggak cuma lulus UKM PPAI ya, tapi ada kompetensi yang memang kita harus bisa gitu. Jadi harapannya sih pas nanti PKPA, UKM PPAI-nya dikit-dikitin dulu gitu. Jadi fokus dulu PKPA. Nah, sekarang masih ada kelas gratis dan ternyata di kelas gratis terakhir gitu ya, dimanfaatkan aja sebaik-baiknya. Oke, kita next ya. Oh ya teman-teman, nanti akan ada satu soal, nanti boleh kita sambil diskusi gitu ya. Teman-teman mungkin ada yang udah tahu jawabannya dan segala macam, nanti kita ini. Oke, kita langsung bahas soal nomor 1. Teman-teman ada yang boleh bantu nggak? Ada yang bisa coba jawab soal ini? Sorry. Ada teman-teman? Oh, gimana? Itu kan nggak kelihatan. Nah ya, aku coba teman-teman. Aku berbagi dulu bentar. Oh ya, by the way, nggak masalah ya teman-teman, on it aja nanti karena aku tuh nggak bisa bolak-balik ke Zoom-nya, jadi aku nggak bisa lihat chat teman-teman. Jadi sok mangga aja. Boleh, ada yang mau nggak teman-teman? Coba baca soalnya, terus kira-kira apa aja yang bisa kita bahas dari soal ini. Ya, boleh, apa itu? Dengan siapa ini, Kak? Roda, Kak. Oke, Roda dari mana? Medan, Kak. Dari Medan. Oke, Mangga. Kok Mangga ya dari Medan? Sok, ayo, coba. Bukan, Kak. Polyvinyl pyrrolidone. Oke, pertanyaannya apa dulu? Untuk mengatasi masalah kerapuhan ya. Oke, sekarang polyvinyl pyrrolidone itu apa? Sorry teman-teman, suara aku masih terdengar nggak ya? Pengikat, kan, Kak? Oh iya, betul, pengikat ya. Oke, jadi di sini ada, kita bahas ya. Jadi ada satu industri farmasi, dia pengen mengembangkan tablet ibuprofen 200 mg. Ternyata setelah dilakukan pengujian mutu, ada masalah kerapuhan atau friability yang tinggi. Friability itu adalah kerapuhan yang terjadi karena gesekan antar tablet gitu ya. Tablet yang mudah pecah selama proses pengemasan dan transportasi. Formulasi yang digunakan adalah sebagai berikut, bla bla bla, dan untuk mengatasi masalah kerapuhan ini tadi, yang mana harus kita tingkatkan. Oke, sekarang ibuprofen itu sebagai ini teman-teman. Bahan aktif. Bahan aktif. Oke, kalau laktosa sebagai apa? Oke, pengisi. Kalau selain pengisi, pemanis. Nah, gimana kita caranya membedakan laktosa itu sebagai pemanis dan sebagai pengisi, teman-teman? Konsentrasinya. Oke, konsentrasinya itu maksudnya gimana? Betul ya, konsentrasi. Kenapa konsentrasinya, teman-teman? Ya, jadi betul ya, kalau misalnya laktosa itu bisa digunakan 2.
bisa jadi sebagai pengisi, bisa jadi sebagai pemanis karena dia laktosa ya atau turunan dari gula. Digunakan sebagai pengisi ketika dia konsentrasinya dalam formulasi itu besar, teman-teman. Sedangkan kalau misalnya jadi pemanis, biasanya konsentrasinya relatif sedikit, kayak gitu ya. Jadi nanti kalau misalnya ada pertanyaan, laktosa di sini digunakan sebagai apa, maka lihat aja konsentrasinya. Kalau misalnya konsentrasinya kayak gini, beda tipis gitu ya dengan bahan aktif, berarti dia sebagai pengisi. Tapi misalnya laktosanya 5 mg per tablet gitu ya, nah maka bisa jadi dia sebagai pemanis. Oke, terus kalau pati jagung, teman-teman sebagai apa? Pati jagung Desintegran, Kak. desintegran itu apa? Hancur. Oke, penghancur gitu ya, atau biasanya bisa juga disebut starch gitu ya. Oke, terus kalau magnesium stearat sebagai apa, teman-teman? Antiadheran, Kak. Antiadheran itu apa? Apa itu antiadheran? Oke, selain antiadheran sebagai apa lagi magnesium stearat? Lubrikan. Lubrikan. Selain sebagai lubrikan. Oke, nanti kita bahas ya. Aerosil, teman-teman, sebagai apa aerosil? Oke, glidan gitu ya. Oke, kita bahas nanti. Kalau polyphenylpyrrolidin tadi sebagai pengikat gitu ya. Oke. Jadi jawabannya di sini adalah kita bahas dulu, teman-teman. Nah, jadi tadi ada kerapuhan gitu ya. Di mana kita harus tahu dulu nih konsentrasinya masing-masing itu bahan aktif itu digunakan sebagai apa dulu. Tadi betul ya, propen sebagai zat aktif, laktosa sebagai pengisi, pati jagung sebagai penghancur. Nah, magnesium stearat dan aerosil ini biasanya yang suka sedikit-sedikit geser gitu ya di soal UKM PPAI karena mirip gitu tapi serupa tapi tak sama gitu ya. Oke. Nah, teman-teman, bedanya glidan dan lubrikan itu apa dulu sih? Ada yang tahu nggak? Glidan pelicin, Kak. Glidan pelicin, kalau lubrikan? Pelincir. Pelincir. Oke, apa bedanya? Pelincir dan pelicin. Kalau di formulasi temuannya? Kalau pelincir, Kak, untuk mengurangi friksi tablet. Kalau pelicin bisa memperbaiki sifat alir masa cetak tablet. Oke, kalau misalnya pelicin memperbaiki masa alir. Kalau misalnya pelincir supaya dia nggak lengket ya. Oke, ada yang lain? Ada pendapat lain? Ya, jadi gitu ya. Kalau misalnya teman-teman nanti kan teman-teman bakal ada ikut banyak tryout gitu ya. Mungkin teman-teman ikut di tryout obat UKAI atau teman-teman ikut tryout gratis di mana, entah itu di kampus pun gitu ya. Jadi kita selalu sampaikan ke teman-teman kalau misalnya penggunaan kata pelicin dan pelincir itu sudah kalau bisa nggak kita rekomendasi. Kenapa? Karena biasanya suka ketukar-tukar juga, teman-teman. Glidan tuh pelicin, si lubrikan tuh pelincir atau kebalikannya gitu. Jadi kita prefer menggunakan ini aja, glidan dan lubrikan. Dimana kalau glidan itu fungsinya adalah memperbaiki sifat alir granul supaya granulnya cepat gitu ya mengalirnya. Sedangkan kalau lubrikan supaya dia nggak lengket di pencetakan atau di dye gitu ya. Jadi kalau misalnya memperbaiki sifat alir biasanya relatif ke turunan stearat. Jadi walaupun sama ya, kadang tuh magnesium stearat itu digunakan juga sebagai lubrikan, aerosil itu bisa juga digunakan sebagai glidan. Tapi kalau misalnya pada kasus yang seperti ini gitu ya, contoh soal yang kayak gini kan ada dua-duanya, maka lebih condong turunan stearat itu sebagai glidan. Perbaikan masa alir, sedangkan aerosil itu sebagai lubrikan, membuat tabletnya tidak menempel pada cetakan. Nanti beda kalau misalnya teman-teman dapat soal gitu ya, bahannya cuman ada magnesium stearat, aerosilnya nggak ada. Tapi di pilihan jawaban gitu ya, pertanyaannya magnesium stearat itu fungsinya sebagai apa? A, zat aktif, B, pengisi, C, penghancur, D, pengikat, lubrikan gitu ya. Padahal pertanyaan magnesium stearat, ya nggak apa-apa. Bener aja kalau jawabannya lubrikan gitu. Karena nggak ada opsi lain gitu ya teman-teman.
Kalau misalnya masih ada dua ini, maka turunan syarat kita lebih prefer digunakan sebagai Gliden gitu. Oke. Teman-teman yang nanti ada pertanyaan dan segala macam boleh nanti di sesi akhir gitu ya. Nanti kita diskusikan lagi kalau memang teman-teman ada yang perlu dikonfirmasi. Oke, next. Betul ya, tadi jawabannya adalah polyvinyl pyrrolidone sebagai pengikat. Jadi biar dia nggak rapuh, kita perlu pembasah dan pengikat gitu. Oke, sip, lanjut. Ada yang tahu ini jawabannya apa? Itu tabletnya terbagi jadi 3 bagian, teman-teman. Apa jawabannya? Menambah pengikat. Menambah pengikat. Kenapa? Karena dia terjadi masalah laminating di mana Oke, dia kan ya, atau misalnya kita bilang pendekatannya itu lebih ke seperti tablet aku mudah terbagi gitu ya. Oke. Ada jawaban lain? Oke. Nah, teman-teman, tadi ya, kalau misalnya terbagi menjadi 3, itu namanya laminating. Kalau misalnya tabletnya terbagi, namanya apa? Capping. Oke, selain itu istilah lainnya apa? Splitting gitu ya. Jadi istilah lainnya capping itu sama dengan splitting. Terus kalau misalnya tabletnya mencok-mencok karena dia melekat pada cetakan, disebut apa? Kerusakannya namanya? dinding. Binding, betul. Binding ya. Kalau misalnya tabletnya ada bopeng-bopeng, ada gerondol-gerondol, disebut apa teman-teman? Oke, kita bahas ya. Nah, ini yang terjadi adalah laminating. Teman-teman, ini tuh banyak banget dan selalu pasti muncul di UKM PPAI. Mungkin ya, semua yang ikut UKM PPAI itu pasti dapat soal yang kayak gini gitu. Entah 1, 2, atau 3 gitu ya. Seputaran ini doang gitu. Kalau nggak ditanya nama masalahnya apa, atau enggak yang ditanya kenapa dia bisa terjadi, atau solusinya apa supaya tidak terjadi seperti itu gitu. Jadi pertanyaannya jauh-jauh dari yang seperti itu gitu ya. Oke. Nah, teman-teman, sebentar. Oke. Nah, teman-teman, ini aku ada punya hafalan cepat gitu ya untuk teman-teman. Ada Capi beli 2 burger split bill. Lami belinya 3 gitu ya. Capi beli 2 burger split bill, sedangkan Lami belinya 3. Yang kayak tadi ya, capping itu kayak burger yang terbagi 2. Nama lainnya adalah splitting. Sedangkan laminating itu adalah burgernya yang terbagi 3 gitu. Jadi 2 burger dan 3 burger. Kayak permasalahan burger, kalau capping splitting terbelah jadi 2, laminating terbelah menjadi 3. Solusinya apa? Ditambahkan pengikat atau kita ganti Recording pengikatnya. in progress. Kalau misalnya ditanya penyebabnya apa, kira-kira apa teman-teman? Penyebab terjadinya splitting atau capping atau laminating. Kira-kira apa penyebabnya? Kurangnya pengikat. Betul, bisa jadi kurangnya pengikat atau apalagi? Granulnya basah, Kak. Ya, granulnya masih terlalu kering. Ya. Terus apa lagi? Apalagi yang mungkin terjadi? Pengikatnya udah benar tapi nggak sesuai gitu ya. Bisa jadi juga. Makanya solusinya bisa juga diganti pengikatnya. Oke. Selanjutnya adalah B untuk bolu. B itu binding ya. Binding itu sama kayak bolu. Dimana kalau misalnya kita cetak bolu gitu ya, biasanya tuh bolunya nempel di cetakan sedikit-sedikit. Maka bolunya udah nggak rata lagi gitu di bagian permukaannya, karena satu-satunya permasalahan yang dimulai dari huruf B itu adalah binding gitu ya, binding bolu gitu. Oke, solusinya adalah ditambahkan lubrikan tadi supaya tidak lengket di percetakan ya.
sama atau bisa kita pompa dengan kelembapan yang rendah atau kita licinkan dye. Dye itu apa teman-teman? Ada yang tahu dye itu apa? Dye itu adalah cetakan tablet ya. Tablet, Ya? Kak. Iya betul, cetakan tablet gitu ya. Oke. Nah, jadi kalau misalnya kita bayangkan gitu ya, pencetak tablet itu ada ini. Ada upper punch, sorry. Nih. Ada upper punch. Bentar. Oke, ini ya. Ada upper punch. Terus ada lower punch. Ada die. Terus ada hopper. Nah, ini teman-teman. Mana ya? Kayak beda warna. Jadi bagian yang atas ini namanya adalah upper gitu ya. Fungsinya adalah sebagai penekan tablet supaya tabletnya dipres. Yang di tengah ini namanya die. Die itu apa? Cetakan tablet. Jadi die itu ukuran macam-macam. Ada yang kecil, besar, tanggung, ya diameternya sekian gitu ya. Jadi nanti granul itu dimasukkan lewat hopper. Nih, yang ini hopper itu jadi dimasukkan granulnya lewat hopper, nanti dia mendarat di die. Dari die nanti alatnya kita punch-nya kita tekan, ini ke bawah. Nah, jadi nanti upper punch-nya ngasih tekanan, sedangkan lower punch-nya yang di bawah ini dia menahan. Biar tabletnya bisa ngepres gitu ya. Nah, jadi die itu adalah bagian sininya. Jadi ininya bisa kita licinkan biasanya dengan cara menambahkan si lubrikan tadi. Oke, itu ya untuk yang bolu. Terus ada lagi 3 masa bopeng tadi. Sama ya, jadi rata atau permukaannya. Logo pick ini ada di atas stick dan di chip. Logo pick ini ada di atas stick dan di chip. Kalau permasalahan bopengnya ada di logo, maka namanya picking. Kalau di atas tablet namanya sticking, kalau di bagian tepinya itu namanya chipping. Gitu ya. Nah, solusinya kurang lebihnya sama ya, ditambah lubrikan atau bindernya yang dikurangi. Jadi, kalau bopeng itu biasanya permasalahannya kurang lebih kayak ini ya, gara-gara dia melekat di cetakan gitu, atau karena dia terlalu banyak bindernya, terlalu banyak pembasah gitu. Oke, terus selanjutnya ada cracking. Kalau crack itu udah biasa cewek-cewek biasanya make up nge-crack gitu ya, berarti retak. Cracking dan crumbling itu biasanya kurang lebih sama. Bedanya kalau crumbling itu kayak yang di cake ya biasanya ada crumble di atasnya, nah rapuh gitu, udah rapuh banget. Nah, itu solusinya sama ya, ditambah atau diganti pengikatnya. Yang paling umum biasanya adalah mottling, hubungannya sama warna, dan whiskering. Tabletnya meleleh karena pencetakannya tidak sesuai. Yang tadi ya, antara upper dan lower tuh nggak sama gitu. Jadi ketika uppernya menekan, si lower punch-nya itu agak geser gitu. Jadi tabletnya meleleh karena percetakannya nggak sesuai. Nah, itu adalah whiskering. Jadi tabletnya meleleh. Nah, nanti teman-teman silakan hafalkan aja di paling cepatnya ini gitu ya. Karena ini lumayan banget teman-teman. Bisa jadi 3 atau 4 soal. Pertanyaannya perihal 3 tadi. Permasalahannya apa, dikarenakan apa, dan solusinya apa gitu. Oke, next. Betul ya, tadi jawabannya adalah menambahkan pengikat karena dia terbagi jadi 3 tadi, terlalu kering gitu. Oke, next. Nah, ini teman-teman, ada yang tahu caranya gimana? Nilai penerimaan. Ada yang udah pernah mengerjakan ini atau udah ada yang try out di kampusnya? Gimana? Belum, Kak. Oke, belum. Yang lain ada yang udah? Yang udah pernah mencoba? Oke, kita coba selesaikan ya. Karena ini lumayan teman-teman.
Kalau misalnya kita lihat ya, karena ini tuh ketetapan farmakope gitu ya, biasanya di soal kayak gini, aku coba baca dulu. Jadi ada bagian pengawasan mutu di industri farmasi, dia lagi melakukan evaluasi keseragaman kandungan zat aktif pada tablet amoxicillin 500 mg. Data kandungan tiap tabletnya dilihat pada tabel di bawah. Oke, pertanyaan pertama dulu. Teman-teman ada yang tahu untuk uji keseragaman kandungan itu perlu berapa tablet? Berapa? 10, Kak. Oke, 10. Ada jawaban lain, teman-teman? 30 bukan ya, Kak? Tapi Oke, 10 kenapa? dulu gitu. Oke, 10 iya dulu betul. awal, 20. Gimana, Kak? 10 Iya, Kak. awal, terus? 20 jika lanjut gitu. Oke. Nanti kita bahas ya. Oke, thank you. Jadi memang ya, selalu kalau misalnya kita tanyakan, kesamaan kandungan itu perlu berapa sampel sih gitu? Selalu jawabannya 10 atau 30 gitu. Nanti kita bahas. Oke. Kita lanjut ya. Diketahui nilai simpangan bakunya adalah 4,5. Dilakukan perhitungan nilai penerimaan kesediaan tablet. Berapakah nilai penerimaan yang dimaksud dengan tabel yang di bawah ini? Jadi intinya mah di sini dia mau melakukan uji keseragaman kandungan satu gitu ya, karena dia cuma menggunakan 10 tablet. Oke, kita di next dulu. Nah, ini teman-teman. Jadi kalau misalnya menggunakan ketentuan farmakope gitu ya, maka yang kita baca adalah yang ini. Sorry. Yang ini. Yang paling kiri gitu ya. Yang aku merah-merah ini. Agak ribet gitu ya cara kita membacanya, dimana kalau di Farmakope Indonesia edisi 6 itu disampaikan bahwa konstanta keberterimaan jika N sama dengan 10 maka nilainya adalah 2,4, jika N sama dengan 30 nilainya adalah 2,0. Nah itu apa? Itu adalah jawaban yang tadi yang aku tanyakan sebelumnya teman-teman. Kalau misalnya ditanyain gitu ya di UKM PPAI nanti, berapa sampel yang diperlukan untuk uji keseragaman kandungan, maka jawabannya adalah 30. Karena kalau misalnya 30 itu nanti yang disiapkan gitu. Bedanya nanti pakai 10 dulu. Kalau 10 ini sudah memenuhi syarat semua, maka 20 yang nggak dipakai nggak apa-apa. Tapi tetap untuk pengujiannya kita perlu 30 tablet yang diambil. Jadi udah produksi 1000 nih, kita ambil 30 dulu. Jadi nggak boleh kita ambil 10 dulu, baru habis itu udah pengujian ternyata nggak sesuai, kita ambil lagi 20 tuh nggak boleh. Kita harus ambil 30 langsung gitu ya. Jadi tadi kalau pertanyaannya berapa tablet yang kita ujikan, maka 30 tablet. Nah, biasanya di UK itu banyak banget variasi pertanyaan yang kayak gini teman-teman. Bisa jadi disebut ditanyanya berapakah tablet yang digunakan pada tahap 1? Maka benar jawabannya 10. Sekarang pertanyaannya, berapa tablet yang digunakan pada tahap 2, teman-teman? Berapa? 10. 10? Ada jawaban lain? 2 tambah 20 jadi 30. Oke, betul ya. Jadi biasanya di UK itu ada soal jebakan, teman-teman. Ini kita doang yang tahu ya. Oke, jadi di UK itu biasanya suka ada soal jebakan. Jebakannya gimana sih, Kak? Dia pertanyaannya adalah apoteker melakukan uji keseragaman kandungan. Sudah dipakai 10 tablet, ternyata ada sekian tablet tidak memenuhi syarat. Maka apoteker memutuskan untuk melanjutkan ke tahap berikutnya. Maka berapa yang diperlukan untuk tahap berikutnya? Maka teman-teman, kalau misalnya pertanyaannya kayak gitu, jawabannya adalah 30. Jadi kalau pertanyaannya pada tahap 2 uji keseragaman kandungan, itu perlu berapa tablet? Perlu 30. Kenapa? Karena data tahap satunya masih kita pakai. Gitu ya. Atau jawabannya tambah 20. Jadi biasanya di soal itu ada pertanyaan berapa yang ditambahkan atau berapa sampel yang digunakan. Nah, itu beda. Kalau berapa tablet yang ditambahkan, maka 20. Kalau berapa sampel yang dipakai, maka 30. Gitu ya. Perlu diulang, teman-teman? Udah oke? Perlu Kak sedikit. Kak. Kenapa? Diulang? Ya Kak sedikit. Oke, kita ulang ya. Jadi, uji keseragaman kandungan itu kita perlu 30 tablet, teman-teman.
Itu udah ada ketentuannya di Farmakopeia Indonesia edisi 6. Kenapa 30? Karena tahap 1 perlu 10, tahap 2 perlu tambahan 20 tablet. Nah, di UKAI itu bisa jadi pertanyaannya pertama, berapa tablet yang diperlukan untuk uji keseragaman kandungan? Berapa tablet yang diperlukan untuk uji keseragaman kandungan? Maka jawabannya adalah 30. Alasannya apa? Karena tadi kita udah produksi 1000, kita ambil 30. Gitu ya. Nggak boleh ambil 10 dulu baru ambil 20 tuh nggak boleh. Kita harus ambil 30 langsung gitu ya. Pertanyaan kedua bisa jadi apoteker udah menguji 10 nih. Ternyata nggak memenuhi syarat. Lanjut uji tahap 2. Pertanyaannya, berapa tablet yang dibutuhkan pada uji tahap 2? Kalau berapa yang dibutuhkan, maka jawabannya adalah 30. Kenapa 30? Karena data pada tahap 1 yang 10 tadi tetap dipakai. Nah, kalau misalnya pertanyaannya berapa tablet yang ditambahkan untuk tahap 2, maka jawabannya baru 20. Kayak gitu ya teman-teman. Maka ada beda. Kalau ada kalimat ditambahkan, berarti ya udah tambah 20 pada tahap kedua. Kalau misalnya ditanya berapa tablet yang dibutuhkan untuk tahap 2, maka jawabannya adalah 30. Kenapa? Karena tahap satunya datanya masih dipakai. Oke, udah oke? Ada yang perlu diulang lagi? Oke. Oke, kalau nanti ada yang masih belum oke, boleh ya. Di sesi terakhir nanti boleh ditanyakan lagi aja. Nah, terus nilai K udah selesai. Nilai T-nya, kecuali dinyatakan lain pada monografi, nilai T adalah 100%. Jadi nanti di soal teman-teman akan ada beberapa komponen yang harus kita kumpulkan untuk uji keseragaman. Gimana sih cara menghapusnya? Untuk uji keseragaman kandungan ini. Kita perlu data nilai T, nilai X, nilai K, dan juga nilai simpangan bakunya. Nah, kalau misalnya yang di dalam ini kan ribet ya. Kalau misalnya kita menghafal ini kayaknya rada-rada pusing, mending kita skip gitu ya kayaknya soalnya. Tapi jangan khawatir teman-teman, jangan di skip soal kayak gini. Kalau ini kita sederhanakan, maka kita dapat yang di bawah nih. Tapi ini juga masih ribet gitu ya. Jadi intinya mah untuk soal kayak gini kita lihat nilai T-nya dulu. Kalau nilai T-nya kurang dari sama dengan 101,5, maka pakai ketentuan yang di atas. Kalau misalnya nilai T-nya di atas 101,5, maka pakai ketentuan yang di bawah. Yang merah-merah ini, teman-teman, adalah rumus. Gimana caranya kita lihat? Kalau misalnya nilai X bar itu adalah rata-rata nih, yang ini. Kalau nilai X bar-nya kurang dari 98,5%, gitu ya, cara bacanya, maka 98,5% dikurang X bar ditambah K kali S. Nah, hitung. Baru kita dapat jawabannya. Nah, tapi itu ribet banget gitu ya. Kita mesti ngapalin tabel ini bermacam-macam riweuh gitu ya. Nah, maka aku punya satu metode yang teman-teman mudah-mudahan bisa lebih cepat mengingatnya. Nah, untuk soal tipe kayak gini, teman-teman hanya perlu mengingat 2 angka. Bukan 2 angka. 2 nomor gitu ya. 98,5 dan 101,5. Oke? 98,5, 101,5, 98,5, 101,5, 98,5, 101,5 gitu ya. Udah nih, udah mentok ya di otaknya 98,5, 101,5. Nah, di sini aku bikinkan supaya cantik aja gitu ya. Ada sapi, ada koala, sama ada satu orang utan. Nah, teman-teman, kalau misalnya fokus kita di soal ini adalah nilai X. Nilai X itu apa? Ini. Ini kan kita punya hasil uji ya dalam persen. Nah, itu kita tambahkan, baru kita bagi 10. Maka dapat nilai rata-ratanya. Ya, oke. Udah dapat nilai rata-ratanya. Nah, lihat nilai rata-ratanya tuh posisinya ada di mana? Ada di sapi, ada di maka ke sini. Maka pakai rumus 0,5% dikurang X bar ditambah K kali S. Kalau ternyata nih kita hitung rata-ratanya dapatnya 100%. Berarti 100% itu ada di mana? Ada di koala. Kenapa? Karena 100% letaknya ada di antara 98,5 dan 101,5.
gitu ya. Kalau misalnya ternyata nilai rata-ratanya adalah 103 gitu ya, berarti dia ada di orang utan. Nah, di orang utan ini ada dua rumus. Kapan kita pakai rumus atas, kapan kita pakai rumus bawah? Kita lihat antara X dan T. Nilai mana yang lebih besar? Kalau lebih besar nilai X, gitu ya, dan T-nya lebih dari 101,5, maka pakai yang di bawah. Oke, bingung pasti teman-teman kalau misalnya yang kayak gini ya, maka kita coba diinikan dulu. Sorry. Nah, ini teman-teman. Ada yang udah ngitung hasil ujinya berapa? Rata-ratanya berapa? Ada yang hitung? 100,85 Kak. 100,55 ya. Nah, kita udah dapat nih, rata-ratanya adalah 100,55. Oke, teman-teman, sekarang 100,55 letaknya di mana? Di sapi, koala, atau orang utan? Di mana? Koala. Di koala ya, karena 100,55 ini antara 98,5 dan 101,5. Oke, ya udah, teman-teman berarti langsung aja pakai kali S. Oke, K-nya dapat dari mana, Kak? Kita lihat sampelnya, teman-teman. Kita balik lagi ke sini. Kalau sampelnya ada 10, maka K-nya adalah 2,4. Ini hafalan. Kalau sampelnya ada 30, maka K-nya adalah 2,0. Karena di soal kita ini nilai sampelnya ada 10 gitu ya, ini. Maka nilai K kita adalah 2,4. Gitu ya. Nah, terus di sini ada S. S itu apa? Simpangan baku. Simpangan baku pasti udah ada di soal. 4,5. Maka udah langsung aja kita hitung. 2,4 dikali 4,5 sama dengan 10,8. Oke, yang ini ada yang mau dikonfirmasi dulu nggak, teman-teman? Barangkali ada yang masih bingung gitu. Oke, kita tes ya di soal yang lain. Jadi teman-teman, intinya mah kalau misalnya soal ditanya nilai keberterimaan gitu ya, uji keseragaman kandungan, maka step pertama yang teman-teman lihat adalah nilai X bar atau nilai rata-ratanya. Ada di sapi, koala, atau orang utan. Itu step pertama. Kalau habis itu sisanya tinggal lihat. Oke, kita next ya. Nah, soal yang ini ada yang bisa mengerjakan, teman-teman? Step pertama kita cari apa dulu tadi? Biar kita kerjakan sama-sama. Rata-rata Oke, rata-ratanya berapa di sini? 102,57. Oke, ini ya, rata-ratanya adalah 102,57. Oke, berarti kalau pakai ketentuan yang tadi, teman-teman, ada di mana? Orang utan. Oke, ada di orang utan gitu ya. Oke, selanjutnya, apa lagi? Karena di orang utannya ada dua rumus ya, berarti kita ada PR lagi nih. Apa lagi yang diketahui di sini, teman-teman? Lihat nilai T-nya, Kak. Oke, nilai T-nya berapa di sini? 102,02%. Oke, berarti 102,02 itu di atas 101 atau di bawah 101? Di atas 101. Di atas. Di atas 1,5. Berarti kita pakai rumus yang di atas apa yang di bawah? Di bawah. Oke, kita lihat lagi. Nilai T dan X bar-nya lebih besar yang mana? Nilai T-nya. Nilai T, Kak. Nilai T dan X bar lebih besar yang mana? X bar. X bar. Lebih besar yang X bar ya. X bar-nya 0,57, kalau yang T-nya 0,02. Berarti kita pakai rumus yang mana? Yang bawah, Kak. Yang bawah. Betul. Kenapa yang bawah? Karena hasil yang di sini itu nggak boleh minus, teman-teman. Jadi kalau misalnya di sini ya, X bar kita berapa? X bar kita 102,57 gitu ya. Nah, maka X bar-nya yang dikurang, nggak boleh T yang dikurang X bar gitu ya. Kenapa nggak pakai yang di atas, Kak? Karena tadi nilai T-nya di atas 101,5 gitu ya.
Beda halnya kalau di sini nilai T-nya adalah 100, teman-teman. Misalnya ya, nilai T-nya di sini adalah 100. Maka kita pakai rumus yang mana berarti? Yang atas. Yang atas. Oke, Kak Rini ada kendala sebentar, tunggu ya, tunggu sebentar ya teman-teman. Baik, Kak.